عباد الله يعز الإسلام والمسلمين عباد الإسلام والمسلمين ينصر الإسلام والمسلمين يولي الإسلام والمسلمين يزهر الإسلام والمسلمين لمن يهديهم وهذا لا يرجو لدن أمر بسر بن أبي حمزة وسلم وسعنا بدر الأخرى يتفضل ولنا بدافة المغفرة وتبرك لدي وليس كما أثنى الكاتب ويكون علينا بالحسن والسيادة على هذه النيات وكل نية صالحة وعلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة إلى إن جاءنا iya kalau kedua iya kalau dari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا لكل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودار الآخرة سبحانك لا علم لنا إنما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضي الله عنه وعنكم من جميع المسلمين والمسلمات قال رضي الله عنه وقال ابن سماك الرجاء هبلنا على قلبك وقيد برجلك فأخرج الرجاء من قلبك يخرج القيد من رجلك. Berkata Ibnu Samak, sesungguhnya mengharap kepada makhluk itu ibarat tali yang mengikat hatimu dan pengikat di kakimu. Maka keluarkanlah harap kepada makhluk itu dari hatimu, maka akan keluarlah atau terlepaslah ikatan di kakimu. Nah, maksudnya bila berharap pada makhluk ini seolah-olah kita ini terikatlah serabanya memperhatikan kesenangan makhluk yang kita harap gitu. Nah, kadang-kadang bahkan terjadi kemunafikan. Nah, kita ini bahanu memuji-mujinya padahal di hati kita ini kadada apa orang ini kadada terhormat sama sekali lah. Tapi memuji, lidahnya memuji. Kenapa? Harapan diberinya duit. Jadi hati muar benar pun kalau ada duitnya jadi ini itu ngarannya kemunafikan lah. Nah, gara-gara seorang juga berharap kepada makhluk. Jadi seolah-olah seperti terikat itulah. Namun kadada harap kepada makhluk ini bebas gitu. Soalnya ada berharap ya ininya apa kada senang misalnya kada berinya duit tu apa juga. Wa qala Abu Muhammad Al-Yazidi dakhaltu ala Rashid fa wajadtuhu yanzuru bi waraqatin maktubin fiha bidhahab falamma ra'ani tabassama fa qultu Saidatun aslahallahu Amiral Mu'minin. Qala na'am. Wajadtu hadzaini fi ba'di fazaini Bani Umayyah fas tahsantuhuma wa qad adabtu ilaihima salisan wa anshadani. Idza sudda babun anka duna hajatin fadahhu li ukhra yanfatih laka babuha. Fa inna kirabal batni yakfika ma'uhu wa yakfika sawatil umuri jitinabuha wa li'annaka mubadzilan li irdika wajtanib rukuban wajtanib rukubal ma'asi yajtanibka ikabuha. Nah, jadi ini berkata Abu Muhammad Al-Yazidi lah, aku masuk mailangi Rashid Harun Ar-Rasyid. Karena Harun Ar-Rasyid ini khalifah lah. Lalu aku temukan ujar Abu Muhammad Harun Ar-Rasyid itu sedang melihat selembar kertas yang bertuliskan pada kertas itu dengan emas, tinta emas.
Manakala Harun ar-Rasyid melihat aku, ujar Abu Muhammad, maka Sidin terperih. Lalu aku katakan, apa nampian lihatku satu faidahkah sesuatu hal yang berguna? Mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbaiki keadaan Amirul Mukminin. Hanya memang lah kalau penguasa itu model ada doa-doa yang baik lah. Karena bila ini aslahallahu Amirul Mukminin. Nah, mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan Amirul Mukminin. Qala na'am. Nah, ujar Harun ar-Rasyid, ya ini ada satu faedah. Aku temukan ini dua bait ini pada sebahagian. Nah, benda-benda simpanan Bani Umayyah. Nah, kemudian aku jaga kedua bait ini. Artinya terlihat dua bait syair lah. Nah, ini bagus benar. Nah, kemudian aku tambahkan kepada dua bait syair ini bait yang ketiga. Nah, jadi Harun ar-Rasyid menambah bait yang ketiga. Jadinya 3 bait lah. Nah, berarti Harun ar-Rasyid ini orang alim lah. Dia memang alim, bisa mengolah syair ini ada kegampangan. Wa ansyadani, nah lalu Harun ar-Rasyid ujar Abu Muhammad al-Yazidi membacakan syair itu kepadaku. Idza sudda babun anka duna hajatin fadahu li ukhra yanfatih laka babuha. Nah, apabila ditutup bagimu satu pintu, ya kan? Duna hajatin, karena hajat, artinya pintu hajat kada tercapai engkau di satu pintu itu, maka tinggalkanlah pintu itu untuk apa? Untuk yang lain, untuk hajat yang lain. Maka niscaya akan terbukalah bagimu pintu-pintu yang lainnya. Nah, jadi artinya di satu pintu itu maksudnya apa? Kalau harapan tuh ada di situ. Nah, bina macet, tinggalkannya sudah, cari yang lain lagi. Nah, ada aja tuh jalannya ini yang terbuka. Nah, kenapa? Karena garibah perut. Nah, perut itu maksudnya lembah lah. Jadi karena beberapa kirbah itu wadah banyu dari kulit lah. Itu diambil dari lembah banyunya, yakfika ma'uhu, itu cukuplah bagimu airnya. Wa yakfika atil umuri jitinabuha, dan cukuplah bagimu akan kejahatan-kejahatan dari perkara itu dijauhi. Nah, jadi kalau nang ada baik, apapun perkara nang ada baik, jauhi aja, itu cukup ya. Kenapa? Karena nah ini itu dua bait yang ditemukan tadi lah di barang penyimpanan Bani Umayyah. Nah, lalu Sidin Harun ar-Rasyid menambahkan bait yang ketiga, waliannaka mubaddilan li ardika wajtanib. Nah, karena engkau akan mengorbankan harga dirimu. Nah, dalam melakukan sesuatu itu, apalagi nang kada baik, nah ini nama baikmu akan hancur dan sebagainya, gitu lah. Nah, maka jauhilah mengerjakan segala kemaksiatan, maka niscaya akan menjauhimu oleh hukuman siksanya. Artinya siksaan dari maksiat atau sialnya maksiat itu akan menjauh darimu dengan cara engkau yang menjauhi perbuatan maksiat. Ya, kenapa? Karena maksiat itulah pasti ada dampak negatifnya yang kada baik. Nah, apapun kemaksiatan itu lah. Nah, ini yang paling parah itu kalau kemaksiatan yang dianggap dosa besar. Nah, ini ancamannya banyak disebutkan dalam hadis, itulah kada masuk surga. Nah, bila kada masuk surga itu berarti masuk neraka. Udah kau memilih aku ada apa aja kada masuk surga, asal jangan masuk neraka aja, ada mau lah.
Nah, misalnya yang ancaman perbuatan maksiat yang diancam pada masuk surga itu ada hadis lah. Jar Nabi arba'atun haqqun 'alallahi alla yudkhilahum al-jannata wa la yudhikahum na'imaha. Ada 4 golongan manusia yang hak atas Allah bahwa Allah tidak akan memasukkan mereka ke dalam surga dan tidak merasakan kenikmatan surga kepada mereka. Nah, yang pertama mudminul khamri, orang yang suka minum khamar. Nah, itu perbuatan maksiat lah, dampaknya kena kada dimasukkan ke dalam surga. Nah, yang kedua wa akilur riba, orang yang makan riba. Yang ketiga wa akilu malil yatim bighairi haq. Nah, orang yang memakan harta anak yatim dengan jalan yang tiada dibenarkan. Nah, kayak apa jalan yang benarnya? Ada adalah anak yatim, kemudian ada nang menggaduhnya, nang tukang gaduh ini miskin juga. Nah, ini boleh mengambil harta anak yatim itu sekedar upah menggaduh. Nah, itu ngarannya dengan hak. Ada ini enggak ada lah. Nah, yang keempat wal aquli walidayhi, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ini 4 golongan ini ancamannya kada masuk surga. Nah, jadi amun hendak terhindar dari itulah jangan digawi. Itu aja. Ya, mudah aja. Nah, cuma masalahnya meninggalkan itu nang sulit lah. Cuma rumusnya itu pahamnya semua. Nah, contoh dicontohkan penyakit adalah misalnya orang penyakit tinggi darah. Penyebabnya makan daging, makan durian misalnya, makan apa lagi? Kuini, kebanyakan makan uyah. Nah, jadi supaya kada tinggi darah jangan makan aja, nyaman aja. Cuma masalahnya bila melihat durian titikan liur aja, nah ini alihnya. Nah, rumusnya itu sebenarnya mudah aja. Nah, cuma masalahnya meninggalkannya. Nah, alih. Wa qala Abdullah bin Salam li Ka'ab ma yudhibul uluma min qurubil ulama ba'da udhu'iha wa uquliha. Qala atama wa syarahun nafsi wa talabul hawaij. Nah, berkata Abdullah bin Salam kepada Ka'ab, Ka'abul Ahbar ini Ka'ab ini mantan pendeta, masuk Islam. Nah, jadinya alim benar masalah apa kitab-kitab terdahulu, menguasai kitab Taurat lah, kitab Injil kuasainya. Nah, jadi pertanyaannya apa yang menyebabkan hilangnya ilmu di hati-hati ulama? Sesudah bahwa ilmu itu ya kan lengket dan terikat di hati. Nah, artinya asalnya ilmu itu hafal benar sudah, nah, ini lengket benar di hati, tapi tiba-tiba hilang. Nah, apa yang menyebabkannya? Nah, jadi jawaban Ka'ab at-tama. Yang pertama karena berharap kepada makhluk. Nah, ini menyebabkan ilmu hilang. Yang kedua wasyarahun nafsi. Penyebab hilangnya ilmu dari hati ulama itu adalah karena kerakusan nafsu. Nah, rakus nafsu itu maksudnya kada pernah merasa puas dengan apa yang ada. Nah, dapat ini hendak lebih besar lagi dari itu, dapat itu hendak lebih lagi daripada itu. Itu syarahun nafsi. Wa talabul hawaid, yang ketiga lah yang menyebabkan
ilmu itu hilang dari hati ulama, yaitu ketika ulama itu menuntut hajatnya kepada makhluk. Nah, sedikit apakah keperluan minta bantuan lawan makhluk itulah yang sebenarnya kawa aja diatasi. Nah, ini lain nang dasar kata kawa diatasi lagi lah. Nah, itu ya silakan, tapi tetap hakikatnya minta kepada Allah lah, makhluk itu perantara aja. Wa qala rajulun lil Fudail fassir li qaula Ka'ab qala yatma'ur rajul bi syai'in yatlubuhu wa yadhhabu alaihi dinuhu wa amma syarahu fa syarahun nafsi bihadza wa bihadza talat tajiba ayyafutaha syai'un wa yakunu laka hadza hajatan wa ila hadza hajatun wa ila hadza hajatun wa idza qadaha laka kharama amfuka wa qadaka haitsu syaa wastamkana minka wa qada'ta lahu faman ahabbaka lidunya aslamta alaihi idza mararta bihi wa atahu idza wa qutahu idza marida. Lam tusallim alaihi lillahi azza wa jalla wa lam ta'udhu lillahi falau lam yakun laka ilaihi hajatin kana khairan laka. Nah, jadi berkata laki-laki kepada Fudail bin Iyad. Nah, padahal ini zamannya jauh ya. Tadi Abdullah bin Salam, Ka'ab itu sahabat Nabi. Nah, kemudian sampai zaman Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini ya hidup di sekitar abad keempat. Artinya sekian ratus tahun yang lalu. Dan sudah kata-kata ini masih sampai riwayatnya ke zaman Fudail bin Iyad. Lalu ada seorang laki-laki berkata kepada Fudail bin Iyad, ujarnya, tafsirkan bagiku perkataan Ka'ab itu tadi. Nah, ini yang menyebabkan hilangnya ilmu itu adalah karena berharap kepada manusia karena rakusnya nafsu inilah, dan yang karena menuntut hajat kepada orang. Nah, lalu ujar Fudail, yatma'ur rajulu bi syai', seseorang itu berharap pada sesuatu, yatlubuhu, yang ia menuntut sesuatu yang diharapnya kepada orang, fayadhabu alaihi dinuhu, akhirnya hilanglah gara-gara itu agamanya. Artinya sampai agama itu hilanglah. Hilang itu ya tadi karena mengharap sesuatu, sampai-sampai kadang-kadang menghalalkan yang haram jadi dihalalkan karena terlalu besar. Nah, kemudian adapun kerakusan nafsu itu tadi lah, fasyarafun nafsi, yaitu rakusnya nafsu pihada pada ini, wa pihada pada itu, pada ini lah, artinya macam-macam. Maka ini mungkin tulisannya yang salah nih lah, hatta la yuhibba ayyafutaha syai'un. Nah, sehingga hatta tuhibba an la yafutaha syai'un, nah sehingga nafsu itu senanglah bahwa tidak ada yang terlepas daripada nafsu, daripadanya itu sedikit pun. Jadi apa yang diinginkannya itu maunya semua dapatnya. Ini syarafun nafsi kan. Jadi ada puas-puasnya adalah, nah ini handak, nah ini harus tercapai, handak itu harus tercapai lagi. Nah, kemudian yang ketiga,
Wa talabul hawaij itu tadi lah karena menuntut hajat kepada makhluk, maksudnya wa yakunu laka hadza ila hadza hajatun, adalah bagimu kepada si A ini hajat, wa ila hadza hajatun, kepada si B ada hajat juga, seterusnya. Nah, apabila hajatmu itu ditunaikan oleh si A si B itu tadi lah, kharama amfuka, maka hidungmu itu menjadi berlubang, maksudnya dirimu akan hina. Yang sakahandakinya lagi wa qadaka haitsu syaa, dan dia akan menuntunmu sakahandakinya, hendak mengarahkan ikam ke mana. Wasamkana minka, dan inya berkuasa atas dirimu, wa qadanta lahu, dan engkau pun tunduk kepadanya. Nah, maka siapa yang mencintaimu karena dunia, aslam ta'alaihi, maka engkau akan tunduk kepadanya. Nah, idza mararta bihi, yang tunduk tuh menghormat, memberi salam lah, menghormat kepadanya apabila engkau melewatinya. Wa utahu idza marida, dan engkau pun akan mailanginya apabila nya garing. Tetapi lam tusallim alaihi lillah azza wa jalla, engkau tidak memberi salam kepadanya itu karena Allah ada, walam ta'udhu lillah, dan engkau pun kada menghilanginya garing karena Allah Ta'ala. Jikalau seandainya engkau tidak punya hajat terhadap seseorang karena khairan laka, maka itu akan lebih baik bagimu. Artinya ikam kada akan terikat. Nah, kita ni ada bandernya nanti minta hutang budi lawan orang ni sangalih benar aja muada dia anu. Nah, itu mana sangalih adalah itu namanya terikat. Nah, kemudian al-babur rabi wa salasun fi fadlil fuqara. Ini bab yang ke-34, menjelaskan tentang keutamaan orang-orang fakir, orang miskin. Nah, jadi adat kebiasaan, nah biasa orang-orang fakir ini kebanyakannya diremehkan orang, dihina orang. Nah, padahal di sisi Allah Ta'ala mereka punya kelebihan. Jadi artinya kita tahu ini, nah yang pertama jangan pernah menghina orang fakir, karena mereka orang, nah ada orang fakir yang Jepang yang mulia di sisi Allah, itulah pada semua juga. Nah, kenalah. Nah, yang kedua, andai kata kita dijadikan Allah fakir, jangan terlalu bersedih. Meskipun hendak sugih juga nih kan misalnya, tapi jangan terlalu pusang lah kalau dijadikan nah. Nah, kalau kita tahu keutamaan orang fakir itu lah. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairu hadhil ummah fuqara'uha wa asra'uha tadajju'an fil jannati du'afa'uha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik umat ini adalah orang-orang yang fakir. Nah, jadi secara umum itulah yang paling baik umatku ini, jar Nabi, adalah orang-orang fakir. Ini secara umum. Nah, fakir ini kena ada dua macam lah. Ada fakir memang kada sing duitan, ada juga fakir itu perasaan hatinya selalu berhajat, bergantung kepada Allah. Itu fakir aja. Nah, ini terpuji bila itu ya nah. Nah, bila nang kada berduit itu tadi, atau banyak juga berduit cuma rasa kada cukup, itu fakir juga. Nah, jadi ini ada fakir yang yang tercela, itulah ada yang terpuji. Wa asra'uha tadajju'an bil jannah du'afa'uha, dan yang paling cepat atau pendahuluannya berabah-abah dalam surga itu orang-orang yang lemah. Anjir Nabi. Nah, jadi artinya orang nang pina
kuat bina jaga bina apa sibuk dihisap lagi dia apa ini sudah santai nah di dia apa di surga. Nah kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam innati hirfataini isnataini faman ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani al-faqr wal jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku punya dua pekerjaan, dua usaha. Ya Nabi, maka siapa yang mencintai nang dua ini berarti dia cinta kepadaku, ya Nabi. Tapi siapa membenci nang dua ini berarti dia benci kepadaku. Nah, nang dua itu yang pertama al-faqru, kefakiran, wal jihadu yang kedua selalu berjihad berjuang untuk agama. Nah, itu gawian Nabi. Nah, makanya Nabi itu sebenarnya adalah ditawari gunung tuh jadi emas. Biasa Nabi dan ini emasnya nyata aja Nabi kada hakun alatnya gesan Nabi mencungkil emasnya itu kada ada misalnya itu kan. Nah bukan seperti itu, tawarannya bukan sekedar gunung jadi emas dan emasnya siap mengiringi Nabi kemanapun Nabi berada. Jadi meiring jakawaya ini ATM. Jadi Nabi itu sebenarnya ditawari ATM. Jadi ATM ini kan duit, jadi ini emas. Oh, jadi emasnya miringi maksudnya bila Nabi handak tuh nah siap ada serang ngalih menambang sebagainya lagi. Nah tapi Nabi kada hakun. Nabi lebih memilih jar Nabi aku hidup ini kanyang sehari lapar sehari. Jaga kita di betaha lagi nang kada ada ditawari gitu gin hendak aja nung apa nenek lah sugi ya bahari lah kawanan nenek ya tuh kita miskin sudah jadi fakir jadi pondokan ya kan ya apa caranya supaya sugi nah, ada buka kitab di Syamsul Maharib kitab Syamsul Maharib ada lampahan atau amaliyah lah supaya batu jadi emas. Nah, ada ajar ini aja sudah. Ayo ini sekali ada juga nang kada hakon ini ada beberapa orang lah yang mengamalkan itu. Jadi berunding kalau kada salah itu ba-4 nang apa nang hendak mengamalkan itu lah ulun kedua 4 bang. Jadi Jesaikong kemana mencari batunya nih batu nang pacangan jadi emas kan batu dulu siapa kan ya mencari karung-karung nang bama ente kenal bahwa karungnya bani itu berapa balik muatnya nih dah dibaki lon batunya dibaki karung nih dah mangkatnya gin bampat tidak awam berdua aja batu barat dulu lah ya kabani kau aja. Jadi batu ini masing-masing ada nang halus, ada nang gana. Ya saya kong ada nang kayak buah nyiur tuh batunya nih, ampun kowe nana ini jar. Daging mahanya dak suge. Nah, iya sudah. Buat dalam karung nyamalakannya malam, nah. Panjang benar doanya itu 40 kali aja. Jadi mulai imbah maghrib itu nah sampai jam 2 malamnya tuntung malamnya itu nah, jadinya Saikong jadi membaca nang Saikong menjaga lampu nggak benar pajah Saikong tukang kibahi nyamuk sudah maka waktu mengamalkan tuh model tambah semangat soalnya ribut angin nah model aja dalam hati ini kan kabul doa nenek jadi juga apa angin ribut namanya putar-putar itu akhirnya imbah tuntung kayak bajar isuk aja jadi buka kalau bina takajud takajud sugi nih
Jadi mbak isoknya pagi-pagi datangnya lah ya situ. Jadi nang membuka karungnya ini kan sambil cangang ngelain aja nah, kalau bina siup melihat amas ya. Mbak itu manjumput teh batu sebuting di dalam karung tuh nah, cangang ngelain menyampaikan ke kawan kayak apa aja. Biar kawan di belakang batu tatap aja batu. Artinya udah jadi amas. Nah ini jadi jaulun menggayai bagian incamnya terlalu ambisi kebanyakan. Jadi jinnya itu malam tadi melihat toko-toko amas di Banjar tuh pada cukup juga sen menghoropi ini nah. Bisa menghoropi batu nang sekarang ini. Jadi sekali aja baik peraya sekali jadi jinnya. Kalah banget. Nah itunya macam-macamnya gawian pondokannya lah. Nah tapi itu rame-rame aja bang lah artinya ada juga nggak mantang-mantang pada jadi itu lalu stres misalnya ada aja ketawaan nah, lagi. Nah jadi artinya nang kada ada awahannya jadi amas tuh ya mati-matian mengusahakan Nabi ditawari ya dah pun. Nah itulah perbedaan Nabi lawan kita. Waruya Jibril alaihi salam nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad innallaha azza wa jalla yaqra'u alaika salam wa yaqulu laka tuhibbu an ajala hadhihi al-jibala dhahaban wa takunu ma'aka aina ma kunta. Nah ini tadi riwayatnya nah. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'atan summa qala ya Jibril inna dunya darun man la dara lahu wa malun ma daruman la daralahu wa malu man la malalahu walaha yajma'u man la aqlalahu. Diriwayatkan bahwa Jibril alaihi salam turun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah azza wa jalla berkirim salam lawan nikah. Jadi Allah kirim salam lawan Nabi, ya kan? Nah ini jadi kita bertahan lagi Nabi itu berarti sudah dipastikan selamat. Karena kan yang menentukan selamat keadaannya itu Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah Ta'ala sudah menyatakan salam atasmu, artinya keselamatan atasmu itu pasti sudah. Nah? Dan Allah Ta'ala berkirim pesan lawan nikah. Pesannya apa? Apakah engkau wahai Muhammad senang bahwa aku jadikan gunung-gunung ini menjadi emas? Dan jadilah gunung-gunung yang jadi emas itu bersamamu aina makuntah dimanapun kamu berada. Ya nang ATM jadilah artinya di kemana aja Nabi mengiringi emas ini. Artinya bila perlu tinggal ambil itu aja kan. Nah lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menundukkan kepala sesaat. Nah kemudian beliau bersabda, ujar Nabi wahai Jibril, sesungguhnya dunia itu adalah rumah bagi orang yang pada berisian rumah. Dan dunia itu adalah harta bagi orang yang pada berisian harta. Dan karena dunia lah mengumpulkan atau menumpuk-numpuk harta itu orang yang tidak punya akal. Nah, jadi ini artinya penolakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara halus lah terhadap tawaran Allah sebenarnya yang menawarkan ini cuma melewat malaikat Jibril. Nah, jadi maksudnya Nabi ini kada tertarik, ya kan? Nah, cukup aja sudah rumah nang ada. Nah, rumah Nabi itu tahulah itu ukurannya kurang lebih lah. Itu lebarnya 3,5 meter, panjangnya 5 meter. Itu ukuran rumah Nabi bersama istri beliau Aisyah yang sekarang menjadi kubur beliau.
Nah, kalau bangunan kuburan nang wahid ini gak nal benar lah, itu kada sebesar itu rumahnya. Jadi ukurannya kurang lebih 3,5 meter, lebarnya panjangnya 5 meter. Kita itu gubuk di perumahan. Nah, tapi kehebatan Nabi ini lah, Nabi tidak punya istana, tidak punya apa, tapi semua raja-raja besar di zaman itu lah, nah itu gemetar berhadapan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pengaruh Nabi itu bukan di kemewahannya, rumah kehidupannya kada, tapi memang beliau ini pengaruhnya luar biasa. Allati tartahidu minha faraisul aqwiya minal bariyah, nah, yang bergetar lembung orang-orang yang kuat itu kalau berhadapan dengan Nabi, karena Nabi punya haibah. Walahu haibatun qawiyah allati tartahidu minha faraisul aqwiya minal bariyah. Nah, jadi bila ketujuh mengumpulkan harta dunia nenek menjadi Nabi itu berarti orang pada berakal. Nah, kenapa? Ya orang berakal tuh semestinya sangu itu kan secukupnya aja. Kalau kita tulak kemana lah? Kan membawa sangu itu jangan berlebihan melapahi membawanya mana? Dihitung-hitung, misalnya tulak sebulan. Seberapa nang cukup sebulan itu aja nang dibawa. Amun berlebihan, ini tulak sebulan misalnya cari iwak, mungkin bahari ketujuh jam mencari iwak bisa setengah bulan, bisa juga ada balik ke rumah dijukung aja. Ya. Nah, sangu itu ya cukup siapa? Tulak sebulan, siapa baras besangu? Ini tulak sebulan, sangu baras berapa 5 karung ya? Ya pemakannya melapahi mangkatnya itu Nah, kayak itu aja kehidupan kita di dunia ini kada lawas seberapa, nah secukupnya itulah. Nah, yang penting tuh sangu nang perjalanan panjang kita, yaitu di alam barzakh dan di akhirat kena. Itu kada ada putingnya. Nah, maka perlu banyak sangu. Tapi di sana duit kada payu. Nah, yang sangunya apa? Nah, itu tentu sangu yaitu amal ibadah. Atau disebut dengan takwa. Wa tazawwadu baina khaira zadi taqwa. Nah, siapkan sangu dan sebaik-baik sangu itu adalah takwa. Nah, jadi amunnya mau mengumpulkan dunia ini banyak benar, berlebihan, ada keperluan kita. Nah, ini pacangan melapahi. Kenapa? Itu akan menjadi hisab nantinya di akhirat. Faqala lahu Jibril. Nah, maka mendengar jawaban Nabi seperti itulah, maka Jibril pun berkata, ya Muhammad sabbataqallahu bil qaulis sabit. Ngajar Jibril, wahai Muhammad, mudah-mudahan Allah Ta'ala menetapkan prinsipmu seperti itu. Nah, itu dengan perkataannya yang tetap, maksudnya dengan ketentuan dari Allah, ada berubah lagi. Nah, ini prinsip yang sudah benar. Waruyan al-Masih alaihi salam marra fi siyahatihi bi rajulin naimin multafin bi aba'atin fa aikatahu wa qala ya naimkum fazkurillah ta'ala fa qala ma turidu minni inni qad dunya li ahliha fa qala lahu fanam idzan ya habibi. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam melewati dalam pengembaraannya, melewati seorang laki-laki yang tidur, yang berkalumbun, berselimut di dalam aba'ah. Ini baju jubah luarnya itu. Jadi diulahnya berkalumbun di dalam jubah. Lalu dibangunkan Nabi Isa, digarak Nabi Isa. Ujar Nabi Isa,
wahai orang yang tidur, bangunlah engkau, berzikirlah kepada Allah Ta'ala. Lalu dijawab oleh laki-laki yang guring tadi, digarak lah, ujarnya, apa yang engkau inginkan dariku? Aku ini sungguh meninggalkan dunia itu bagi orang-orang dunia juga, artinya aku pada umpat merabutakan dunia nenek. Biar aja orang, nah ini hartaku ini, pang sudah, nah baju selimut sebuting nenek sudah. Itu lagi yang lain, aku ada umpat-umpatan berabut, biar aja orang-orang mengambilnya. Nah lalu ujar Nabi Isa mendengar jawabannya itu, namun kayak itu silahkan guring lagi wahai kekasih. Nah artinya kalau di hati itu tidak ada cinta terhadap dunia, itulah ada zuhud terhadap dunia. Nah biar beribadah seadanya aja kada bapak, guring ya bapak. Yang penting di hati tidak ada cinta kepada dunia. Nah gimana ini maksudnya ibadah-ibadah yang sunat lah, jangan ini sembahyang kada juga, puasa kada juga. Lain lagi itu kisahnya. Ini kan disuruh berzikir, tadi zikir itu kan sunat lah. Wa marra Musa alaihi salam bi rajulin na'imin ala turab wa tahta rasihi labinatun. Salah tulis ba mungkin, labinatun wa wajhuhu wa lihyatuhu fi turab. Wa huwa mutazirun bi abatin. Faqala ya rabba abdika, ya rabbi abduka hadza fi dunya dha'ifun. Fa auha Allah ta'ala ilaihi ya Musa, amma alimta anni idza nadartu ila abdin biwajhi kullihi zawaitu anhu dunya kullaha. Dan Nabi Musa melewati laki-laki yang guring juga. Nah ini kisah Nabi Musa lagi, yang tadi Nabi Isa lah. Nah guringnya ini alat turap di atas tanah, ada belapik nih. Dan di bawah kepalanya itu ada batu bata kesan bantalnya, dan mukanya dan janggutnya itu kata-kata apa, ke tanah. Nah, jadi model kayak beti harap gitu lah. Nah, dan inya betapih dengan baju jubahnya. Nah, jadi jubah itu ditapihakannya. Lalu Nabi Musa mengatakan, cuma kada menggarak bang, kalau Nabi Isa itu digarak saja kan. Nabi Musa ini melihat saja. Lalu Nabi Musa mengatakan, wahai Tuhanku, ini hambamu ini di dunia tersia-sia. Artinya melihat keadaan nenek model potongan orang kada bisian rumah, ada apa lah, tersia-sia hidupnya. Nah lalu Allah Ta'ala pun menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Ujar Allah, wahai Musa, apakah engkau tidak tahu bahwasanya aku ini jikalau memandang kepada hambaku itu dengan wajahku semuanya. Nah istilahnya maksudnya dengan full dipandang oleh Allah Ta'ala, bukan Tuhan bisian muha lah. Ya, bila aku ujar Allah Ta'ala memandang kepada seorang hamba itu dengan full pandangannya, pandangan rahmat, maka tandanya akan kusingkirkan daripadanya dunia semuanya. Nah, jadi bilainya sesedikit ya apa, separuh dunia yang disingkirkan, berarti kada full pandangannya itu kan. Nah, artinya ikam kada perlu bersedih atau prihatin melihat orang yang semacam itu. Kenapa? Karena dunia dia tidak punya sama sekali, itu berarti aku memandang full kepadanya dengan pandangan rahmat. Nah kalau kita kan kadang-kadang kasihan ya melihat itu kan, Nabi Musa pun seperti itu. Nah tapi ujar Allah Ta'ala kan jangan prihatin. Nah tetapi ini tentunya adalah orang yang seperti itu orangnya ya memang baik ya adalah. Ada juga orang nenek sengsara hidup di dunia ini karena ketulahan. Nah itu lain lagi kisahnya. Itu artinya hukuman, kepakiran itu hukuman baginya. Wa Nabi Rafi annahu warada
ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhaifun falam yajid indahu ma yuslihu. Fa arsalani ila rajulin min yahudi Khaybar wa qala kullahu yaqulu laka Muhammadun aslibni aw bi'ni daqiqan ila hilali Rajab. Qala fa ataituhu fa qala la wallahi illa birahnin fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika fa qala ama wallahi inni la aminun fi ahli samai aminun fi ahli al-ardi walau ba'ani aw aslabani la adaitu ilaihi idhab bi dir'i hada ilaihi fa arhinhu. Falamma kharajat nazalat hadhil ayat wala tamuddanna 'ainaika illa ma matta'na bihi azwajan minhum. Nah, nuridu zahratal hayatid dunya yuri apa? Turidu zahratal hayatid dunya. Wa hadhil ayat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anid dunya. Nah, jadi diriwayatkan dari Abu Rafi bahwasanya dia berkata, telah datang kepada Rasulullah SAW seorang tamu. Lalu Nabi tidak mendapatkan di sisinya sesuatu untuk menjamu tamu. Ya, kada. Nah, sementara Nabi itu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi Nabi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia muliakan tamunya. Nah, memuliakan tamu itu yaitu dengan memberikan makanan yang ada adalah, nah kalau orang Arab itu itu kalau tamu-tamu biasa itu biasa kalau jam makan diberi makan adalah itu dari daging sapi atau daging onta. Nah, iwaknya itu. Nah, tapi kalau tamu-tamu istimewa itu dari daging kambing. Dan itunya menyembelih seorang kambingnya itu. Bukan nukar dagingnya di pasar, ada. Disembelih akan kambing, itu tamu istimewa. Itu orang Arab. Nah, hanya pian kalau di Hadramaut itu lah kalau bilang ada Habib-Habib itu. Asal laporan dahulu aja, nah itu biasa sidin itu pada mau langsung, ayo datang hari ini juga. Nah, tapi disembelihkan sidin dulu kambing, nah kayaknya sidin hari anu datangi sidin. Nah, itu cara orang di sana menghormati tamu itu seperti itu. Nah, Nabi ini kedatangan tamu, tapi Nabi tidak punya makanan untuk menjamu tamu. Lalu ujar Abu Rafi, Nabi mengutus aku untuk menemui seorang laki-laki Yahudi yang ada di Khaybar. Nah, orang Yahudi inilah. Lalu ujar Nabi, katakan kepada orang itu, orang Yahudi tadi, bahwasanya Muhammad berkata kepadamu. Artinya ini mewakili panderan Nabi inilah. Napa aslibni hutangi aku. Atau bi'ni dakika ila hilali Rajab. Juali aku gandum, lima harganya berhutang. Ila hilali Rajab, sampai ke mana bayarnya? Sampai awal Rajab kan. Artinya terbit hilal bulan bulan sabit, bulan Rajab. Nah, cuma wallahu alam nih apabila babandernya nih kan. Nah, cuma ini mungkin kada lawas lah, paling-paling sebulan lah atau setengah ini tidak disebutkan lah. Lalu ujar Abu Rafi, aku pun datang kepada orang Yahudi tadi. Sampaikan apa yang dikatakan Nabi. Lalu ujar Yahudi tadi, tidak, wallahi demi Allah. Nah, jadi orang Yahudi itu Tuhannya sama aja Allah lah. Nasrani pun Allah. Waya ini benar. Elohnya menyambut Allah ini Eloh ujar orang Yahudi. Nah, ujar orang Nasrani Allah. Kalau zaman dahulu itu sama karena kitabnya ini kan dari Allah, Taurat, Injil itu dari Allah. Maka mereka disebut ahlul kitab. Nah, jadi kada ujar Yahudi ini demi Allah, aku kada hendak menghutangi
kecuali ada jaminannya sandaan. Sanda itu kan jaminan hutang, ya kan? Lalu ujar Abu Rafi, aku pun menghabarkan, memberitahu itu kepada Rasulullah SAW dengan apa yang dikatakan Yahudi ini kan. Lalu Nabi bersabda, aduh demi Allah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang dipercaya di penduduk langit dan dipercaya pula di penduduk bumi. Artinya Nabi itu sebelum diangkat menjadi Rasul pun orang-orang mengakui lah sifat amanah sidin sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Itulah sebelum Nabi menjadi Rasul. Karena Nabi ini kada pernah khianat adalah dalam amanah yang diberikan kepada beliau. Nah, sehingga diberi gelar Al-Amin. Sekalinya ada aja soalnya orang Yahudi ini seolah-olah kada percaya, kada hakun menghutangi emang kada ada jaminannya. Itu kan model kada percaya adalah. Nah, lalu bagaimana? Lalu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau seandainya ia mau menjuali aku ataupun gandum itu tadi, meskipun harganya berhutang, atau ia mau menghutangi aku duit, nescaya aku bayar, aja Nabi. Ada betah? Nah, cuma itu persyaratannya, nah pergi engkau wahai Abu Rafi, bawa ini baju perang, baju besi. Gasan perang, nah baju besi itulah. Ini kepada Yahudi tadi. Nah, ini sandakan noninya. Nah, dalam riwayat lah baju Nabi ini tersanda. Ada apa tadi? Ada si Yahudi itulah. Nah, ini kada tetabus sampai Nabi wafat. Nah, gimana sandaan ini bebas saja sudah lah. Sandaan pun jaminan hutang. Artinya bila pada kau bayar hutang ya yang itu bang diambil sudah oleh nang hutangi. Nah, jadi artinya kehidupan Nabi itu miskin lah. Nah, tapi itu tadilah demi apa ngarannya menghormati tamu, memuliakan tamu ya seperti itu. Nah, cuma banyak kisah-kisah itulah tentang Nabi itu kedatangan tamu yang Nabi kada bisian apa-apa. Nah, ada juga pernah sekali lah bisian tamu. Kada ada juga Nabi ini bisian makanan, gasan menyurungi tamu. Nah, lalu Nabi menawari lon sahabat-sahabat nang lain. Nah, ujar Nabi, adakah bagian ikam di antara bagian ikam ini nang ada makanan di rumahnya gasan ini tamu apa ini? Nah, ketika itu Abu Talha yang angkat tangan. Nah, ulun siap wahai Rasulullah. Tawalinya pandirnya juga Abu Talha neneknya siap. Ya kan? Dikira tadi banyak benar makanan di rumah, ada juga. Cuma andalannya ini nih lah ada bisian kambing halus juga, ampun anaknya. Nah, lu pandir lan bini. Nah, ini jadinya kita ini nak kedatangan tamu Rasulullah. Sebenarnya tamu Rasulullah. Nah, ini Rasulullah karena ada makanan udah sidin, nah wadah kita. Kayak apa nih? Adakah makanan? Jadi bini ada. Tapi ada anak kambing itulah sembelih ya ini tuh. Ya sembelih ya, ini sentamu saja lah. Nah, imbah disembelih nang itu. Nah, gimana orang Arab nih ada cerewet masakannya. Kambing itu mau disembelih, dipanggangnya bau yakin gak ada makannya seitu bang sudah. Mungkin kita ada makannya, nggak ada sambal kayak itu kan. Nah kan, nah cuma dalam riwayat tengah anak ini menangis, kambingnya apa? Nah tapi ini dengan mukjizat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menghidupkan kembali kambingnya itu. Nah jakanya bang Nabi nangka itu aja ada usaha mau jokowi lawan apa sahabat seorang aja bang misalnya batu dulu lah jadi emas atau apa pasir dulu lah jadi gandum misalnya.
Nah sebenarnya ya mungkin Nabi bisa seperti itulah, tapi di samping itu Nabi ini sambil memberi kesempatan kepada yang lain untuk berbuat baik. Lawannya kayaknya Nabi yang kayak itu aja. Nggak ada kisahnya Nabi yang menghidupkan Nabi tadi. Kambing. Nah manakala keluar orang yang diutus Nabi tadi, maka turunlah ayat wala tamuddanna ainaika illa ma mata'na bihi azwajan minhum. Nah janganlah engkau eh, memanjangkan pandangan matamu kepada sesuatu yang kami beri kesenangan dengannya akan mereka itu. Jadi kesenangan macam-macam lah, azwajan, ada bini, macam-macam orang-orang. Nah itu jangan, jadi kita jangan tertarik dengan itu. Kalau melihat orang bina sugih misalnya handak juga, nah jangan, sabar lah itu lah. Nah jadi turidu zahratal hayati dunia, yang engkau menghendaki lah kemewahan hidup di dunia ini, jangan. Nah maka ayat ini bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah turun agar jangan menginginkan dunia. Nah situ jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala kesalahan dan kekurangan itu lahir dan batin. Berikan taufik dan hidayah kepada kita, berikan ilmu yang selalu bermanfaat, kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan masuk dalam surga bi ghairi hisab, bisurri nabi wa nabi wa bisurri suratul Fatihah. Iya benar benar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min syarri ma jalna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa 'asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa ikhlas bi talabil ilmi وبنا شر وبجميع الطاعات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم alhamdulillahi rabbil alamin. Nah kemudian ulun menyampaikan pesan supaya bersaruan di majelis-majelis yang ulun awal kai bawai tanggal 7 hari Rabu lah mendatang nih. Nah, ini sekitar jam 9. Tapi mungkin pian sini sudah dapat saruan, cuma ulun nih amanah aja, menyampaikan amanah. Adalah. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, tanggal 8-nya hari Kamis. Nah ini ulun lagi nang saruan. Tadi itu saruan apa kaiwat. Nah ini ulun saruan, tapi ini lain acara mahal. Acara makan sambil beramal. Nah, pahamnya pian judulnya itu, artinya pian diundang makan tapi bayar. Nah bayarnya itu terlarang pada warung-warung biasa. Ya memang tapi larang mana? Kalau pada salah 40.000 seporsi mana? Sekali ada juga di Banjar itu 60.000 ada juga, terlarang lagi pada itu. Nah ini terlarang pada di nomor bahan kira-kira. Nah, tapi itu dananya adalah untuk penggalangan dana yayasan pembangunan di Pondok Pesantren Nurul Mustafa. Itu insya Allah 100% adalah untuk apa? Nah itu, jadi diundang semua lakian binian hari Kamisnya tanggal 8, nah, mulai jam 9.
sampai kira-kira jam 2 jam itulah Sarapian ini datang, asal jangan jam 5 aja datang. Jam 5 tuh bina berbasuh piring. Nah itu aja kira-kira lah. Nah kemudian malam ini lagi yang nyari-nyat adalah insya Allah di Majelis Nurul Mustafa kedatangan tamu dari Hadramaut Habib Murtada. Nah Sidin sudah beberapa kali memang datang. Nah ini Sidin ini duriat dari Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufik gitu, nah, sekaligus pengarang syair-syair diantaranya yang ziarah kubur Salamullah ya sadah minar rahman ya syakum itu karangan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir pada Tuan Habib Murtada. Nah itu aja kalau bisa ini penyu dalam bang. Ya kan? Nih hadir ya, ambil keberkahan dari cucu Rasulullah SAW. Nah itu aja. Allahumma salli ala